Anak-anak jangan buka buku dulu ya, lihat slide Ustazah. Ya. Nanti kalau disuruh Ustazah buka, baru dibuka bukunya. Oke? Nggih. Nggih, nggih, wis apa nyarek nggih. Pinter. Belajar tentang itu. Bisa dibuka slide-nya, Ustaz? Kurang kecil, Kak, kelihatan. Kurang mini, Kak, kelihatan. Terpotong. Iya, aku mau coba. Sebentar ya, anak-anak. Sebentar. Sekedap nggih. Sabar. Sabar ditunggu menunggu. Ini nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Mau cari terpotong. Apa kok ini? Bukan ini. Lewat HP ku tak, Ustaz? Ya, kelihatan. Coba di slide show. Tutup. Subhanallah. Ruwet ya. Pembelajaran model ini kira Masya Allah. Nah, itu. Cuman ya kepotong. Mendingan nggak di touch aja. Kayak gitu, dapat touch. Power saving mode. Ya, lanjut next halaman 2. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dibuka kembali. Mudah-mudahan lancar terus ini ya anak-anak. Perangan teks cerita. Perangan sing mengaruhi bentuke cerita. Artinya dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur yang mempengaruhi
terbentuk sebuah cerita. Di dalam cerita, di dalam teks cerita itu nanti ada apa saja. Nah, itu yang kita pelajari anak-anak. Ya. Apa saja? Next, halaman 2. Ustaz, halaman selanjutnya. Perangan cerita utawa unsur-unsur teks cerita nomor 1 ana tema. Apa sih tema iku? Ya iku punjere cerita. Punjere cerita iku apa? Gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Biasanya tidak dinyatakan secara tertulis, namun harus dipahami. Misalnya ada sebuah cerita, temanya apa ya inilah itu kalau bahasa Indonesia, ya. Ya sama dengan bahasa Indonesia, istilahnya juga tema. Ya. Lanjut, yang kedua ada apa ya? Di dalam cerita itu ada apa? Yang kedua, nah, paraga. Kalau bahasa Jawa itu paraga. Bahasa Indonesianya apa? Tokoh atau pemain. Apa paraga iku? Ya iku wong sing meragakake cerita. Orang yang memainkan atau menjalankan peristiwa dalam cerita. Nah, itu namanya tokoh kalau bahasa Indonesia ya. Tetapi bahasa Jawa disebut dengan tokoh. Ya, tokoh atau pemain bisa berupa manusia, hewan, dan benda. Ya. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Jadi di dalam cerita itu ada paraga atau tokoh atau pemain dalam sebuah cerita itu. Ya. Oke, lanjut. Diikuti saja dulu anak-anak ya. Lanjut, Ustaz. Lanjut slide yang ketiga. Nah, nomor 3 yaitu latar panggonan. Mocone kayak gitu ya. Latar panggonan. Apa latar panggonan iku? Yaiku panggonan kedadeane cerita utawa tempat terjadinya cerita atau peristiwa. Itu namanya latar panggonan. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia hanya latar tempat, ya disebut latar tempat. Ya, latarnya sama. Ya, jadi di dalam cerita atau naskah cerita itu ada tema, ada paraga, ada latar panggonan. Ya, selanjutnya ada apa lagi ya? Selanjutnya Ustadz. Selanjutnya lah, latar waktu. Apa latar waktu iku? Yo iku kapan kedadeane cerita utawa kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita tadi. Nah, berarti ada berapa ini ya? Ada berapa? Kita hitung tadi. Tema, paraga, latar panggonan, latar waktu. Nah, wis ada papat wisan ya. Unsur-unsur cerita ya, unsur-unsur cerita ya. Selanjutnya, ayo Ustaz. Next. Nah, terakhir itu di dalam unsur cerita itu ono amanat. Apa amanat itu? Apa? Yaiku pesan utawa tulodo becik sing dijupuk saka isine cerita. Maksudnya dalam bahasa Indonesia pesan yang baik dari cerita atau contoh yang baik yang diambil dari cerita. Nah, itu namanya amanat. Nah, jadi
Unsur cerita ana 5 ya. 1 tema, 2 paraga. Nomor 3 latar panggonan. Nomor 4 latar wektu. Nomor 5 amanat. Amanat ini ya kita dia pesan apa yang tersirat di dalam cerita itu yang bisa kita contoh bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Nah, itu namanya amanat ya. Lanjut Ustadz. Ngidentifikasi utawa nentokake pokok cerita. Nomor 1, maca cerita. Artinya membaca cerita. Nomor 2, nentokake ukara sing pokok atau menentukan kalimat utamanya apa. Nomor 3, tulisan ukara pokok ben sak paragraf. Tulislah kalimat utama pada setiap paragraf. Lanjut Ustadz. Jelasane isi teks cerita. Jelasne isi teks cerita. Jelasake teks cerita padha karo ngringkes isine cerita. Meringkas atau menentukan isi dari cerita yang terdiri dari beberapa paragraf. Ini lanjut Ustadz. Nentokake tegese tembung ing teks cerita atau arti kata. Tembung itu kata dalam bahasa Jawa anak-anak ya. Di dalam bahasa dalam cerita itu ada tembung-tembung sing tidak kita mengerti artinya ya. Ya apa carane nentono arti kata yang ada di dalam cerita itu? Pertama, maca cerita dibaca dulu. Nomor 2, goleki tembung sing angel dipahami. Mencari kata yang sulit dipahami. Nomor 3, tulisan tembung sing angel. Tulislah kata yang sulit. Apa saja kata-kata yang sulit di situ? Nomor 4, golek ana tegese ing kamus basa Jawa atau kita kenal dengan pepak atau sapolo. Itu kamusnya bahasa Jawa. Anak-anak kalau bisa punya pepak atau sapolo ya, buku pepak atau sapolo. Itu kamus-kamus yang tidak kita mengerti artinya atau tentang peribahasa dan lain-lain, itu bisa dilihat dari buku pepak. Tulodo, itu contoh. Contoh tegese tembung. Misalnya dalam cerita itu ada kata-kata yang tidak kita mengerti. Misalnya asih, tegese senang banget. Asih, tegese senang banget. Bahasa Indonesianya sangat senang. Ngersulo, itu kurang R-nya ya, maaf ya. Ngersulo, tegese sambat. Atau mengeluh, itu bahasa Jawane ngersulo. Mokal, tegese hayal. Tegese itu maksudnya. Mokal maksudnya hayal. Orang mungkin, angan-angan saja. Ngerewangi, tegese biantu atau membantu. Itu ngerewangi. Lanjut Ustadz. Nah, ini baru kita buka anak-anak buku kalian halaman 6. Halaman 6. Tulodo
perangan, bukan peragan itu ya, perangan unsur-unsur teks cerita. Contoh menentukan unsur-unsur teks cerita. Nah, dibaca ya, mocone seperti ini. Ngingu kucing anggora. Rini saiki wis kelas 3. Sakliyane sregep sekolah, dheweke uga sregep ngrewangi wong tuwane. Nalika prei, Rini tansah ngrewangi ibune nyapu lan korah-korah. Kabeh penggawean mau dilakoni kanthi ati seneng tanpa ngersula. Mula ora mokal menawa bapak lan ibune asih banget marang dheweke. Ustadzah bahasa Indonesia kan dulu ya, sebelum melanjutkan ke bacaan berikutnya. Ya. Judulnya Ngingu Kucing Anggora, memelihara kucing anggora. Rini sekarang sudah kelas 3. Selain rajin belajar, dirinya juga rajin membantu orang tuanya. Ketika libur, Rini selalu membantu ibunya menyapu lan mencuci piring. Korah-korah itu mencuci piring. Kabeh penggawean mau dilakoni kanthi ati seneng tanpa ngersula. Semua pekerjaan tadi dilakukan dengan hati yang senang. Tanpa ngersula tadi apa anak-anak? Tanpa apa ngersula tadi? Tanpa mengeluh, maaf, tanpa mengeluh ya. Jadi pekerjaan tadi dilakukan dengan senang hati tanpa mengeluh. Mula oleh sebab itu ya tidak orang mokal itu tidak apa mokal tadi? Apa Ustazah? Tadi Ustazah mokal bakal. Makanya tidak bakal kalau bapak dan ibunya itu tidak sayang banget kepada dirinya. Ya, anak yang rajin, ya, sudah rajin belajarnya, sudah rajin membantu orang tuanya. Orang tua pasti akan cinta, akan sayang juga. Ya, lanjut ya bacaannya. Rini seneng banget marang sak kabeh jenis kewan ingon-ingon. Rini senang sekali ya pada semua jenis hewan peliharaan. Ing omahe dheweke duwe ingon-ingon kucing anggora. Di rumahnya punya peliharaan kucing anggora. Rini asih banget marang kucing ingon-ingone mau. Rini cinta banget kepada kucing peliharaan mau tadi, peliharaannya tadi ya. Saben dina kucingnya dipakani, setiap hari kucingnya diberi makan. Lan seminggu pisan uga didusi. Dan seminggu sekali juga dimandikan. Kerangkenge uga mesti diresiki dhewe. Kerangkenge itu rumahnya itu kandangnya juga selalu dibersihkan sendiri. Ya. Mula kucing anggorane katon sehat lan gemesake banget. Oleh sebab itu, kucing anggoranya kelihatan sehat-sehat dan gemesake banget itu menggemaskan karena lucu ya, menggemaskan. Sekarang ada Kaweruh Sapala. Kaweruh Sapala iku kosakata. Kosakata, arti kata yang tidak dimengerti dalam cerita tadi. Misalnya ngersula sama dengan sambat, mengeluh ya. Asih artinya seneng banget, cinta sekali ya. Gemesake, lucu. Ingon-ingon kesenengan, ya. Mokal, hayal, ora mungkin.
Ngrewangi sama dengan biantu atau bahasa Indonesianya membantu. Nah, ya. Dari penjelasan Ustazah tadi, coba kita latihan sedikit-sedikit anak-anak. Ya. Bisa kalian kerjakan dulu. Nanti ya, nanti dikerjakan. Halaman 4. Halaman 7 dikerjakan anak-anak ya. Dari cerita tadi ya. Diwoco sing teliti, kemudian soalnya ini dijawab, jawabannya ada di dalam cerita tadi ya. Nanti dikerjakannya. Sekarang coba dilihat halaman 8. Kita tadi sudah belajar tentang unsur-unsur cerita. Nah, mangerteni perangane cerita. Sakwise nyinau utawa maca wacan, saiki ayo nyinaoni perangan-perangan sakjerone cerita utawa wacan. Perangan cerita utawa wacan bisa kaperang kaya ing ngisor iki. Tadi kita sudah belajar ya, perangan-perangan cerita apa wae ya. Nomor 1 tema. Apa tema iku? Punjere utawa underane cerita. Nomor 2 paraga, wong sing meragakake cerita. Nomor 3 latar panggonan utawa panggonan kedadeane cerita. Nomor 4 latar wektu, kapan kedadeane cerita. Nomor 5 amanat, pesen utawa tulodo becik sing bisa dijupuk saka isine cerita. Dengan membaca cerita tadi, coba kita ambil unsur-unsur ceritanya apa saja. Ya, di bawah ini ada perangane wacan. Wacan itu bacaan. Ya. Perangane wacan. Temai apa cerita tadi? Ya. Welas asih. Ya, temanya yaitu welas asih. Welas asih itu kasih sayang. Nomor 2 paraga. Paraga itu tokoh tadi ya. Tokoh dalam cerita tadi siapa? Rini. Karena yang diceritakan di situ adalah Rini. Maka tokohnya, paragonya iku Rini. Nomor 3 latar panggonan. Latar panggonan iku tempat kejadian, tempat ceritanya tadi di mana? Ya, omahe Rini. Omahe Rini itu rumahnya Rini. Nomor 4 latar waktu. Latar waktu artinya apa tadi latar? Latar waktu. Kapan kedadiannya cerita tadi? Yaitu saben dino. Setiap hari itu Rini melakukan kegiatan seperti itu tadi. Ya. Kemudian amanat. Amanat atau pesan ya atau tulodo becik sing bisa dijupuk saka isine cerita itu apa? Nah, lagi kita kudu sregep ngrewangi wong tuwa. Artinya kita harus rajin. Ya, sregep iku rajin. Rajin membantu orang tua. Ya, sebagai anak kita harus rajin membantu orang tua. Apalagi anak-anak sekarang sudah kelas 3. Ya. Tentunya sudah besar, sudah harus bisa mandiri, mengerjakan kebutuhannya sendiri, menyiapkan kebutuhannya sendiri. Tidak boleh anak-anak menggantungkan orang tua terus. Ya, apalagi orang tua kita yang bekerja. Ya, maka kita harus belajar untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, ya. Nomor 2 amanat, nomor 2 apa? Kita kudu welas asih marang wong tuwa lan kewan. Artinya kita harus cinta sekali, sayang sekali ya kepada orang tua dan kewan, hewan.
Karena hewan itu juga ciptaan Allah yang harus kita sayangi. Oke, dari penjelasan Ustazah ini kira-kira bisa dimengerti anak-anak. Jadi kita sudah belajar tentang perangan cerita atau unsur-unsur cerita. Ya, ada 5. Dieling-eling ya 5. Ya. Tema, paraga, latar panggonan, latar wektu, amanah ya. Setelah kalian belajar tentang ini anak-anak, kalian bisa membaca moco cerita lain. Bisa mencari dari cerita-cerita lain, kemudian dicari unsur-unsurnya ini. Iya. Ya. Apa temae, apa paragoe, apa latar panggonane, apa latar wektune, apa amanah yang bisa diambil dari cerita tadi, gitu ya. Oke. Kalau sudah dikerjakan halaman 7, anak-anak bisa membaca di halaman 9 ya. Di situ ada cerita tentang asal usul kutha Surabaya. Nah, dari cerita iki, ya, anak-anak bisa mencari 5 unsur cerita tadi, perangan cerita tadi. Ya, oke, di rumah latihan ya. Nanti anak-anak bisa menulis di halaman 10. Ya, temae opo, paragone opo, latar panggonane ning ngendi, latar wektune kapan, dan amanah yang bisa diambil dari cerita asal usul kutha Surabaya iki. Sebagai anak Surabaya, anak kota Surabaya harus tahu ceritanya. Ya, oleh sebab itu diwaca ya anak-anak, ya bocah-bocah ya. Ya, cerita asal usul kota Surabaya iki. Oke. Kemudian anak-anak tugas dari Ustazah hari ini adalah mengerjakan halaman 7 dan halaman 10. Oke. Oke. Mungkin itu penjelasan dari Ustazah hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan anak-anak. Ustazah akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Gak dibuka pertanyaan enggak saya? Hah? Hah? Barangkali. Hah? Ada yang mau tanya anak-anak? Barangkali kesulitan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham dengan penjelasan Ustazah? Dikumpulkan kapan, Ustazah? Gimana? Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan kapan? Gimana Ustaz, bisa dibantu Ustaz? Saya. Dikumpulkan kapan? Gimana? Dikumpulkan kapan tugasnya? Kita aja nulis anak-anak. Ya. Biar nanti Ustazah baca dari sini. Ya, karena kalau semuanya suara Ustazah nggak dengar dari sini. Ya, anak kita bertanya dengan Izan. ya. Ayo, tanya apa? Kira-kira Banyak yang itu WA Ustazah. paham ya? Catin. Ada yang ditanyakan? Dikumpulkan kapan tugasnya ini? Ya, kalau bisa besok sudah dikumpulkan ya. Besok sudah dikumpul, hari ini langsung dikerjakan.
Nanti kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Besok nggak apa-apa, tak Ustazah. Besok ya, nggak Kalau besok nggak apa-apa, tak Boleh. Ustazah. apa-apa sayang, besok nggak apa-apa. Ke wali kelasnya masing-masing ya, kumpulkannya Ya. dimasukkan Apa, tak Ustazah? apa? Ustazah. Gimana caranya di foto? Google Classroom ya, Oh. dikumpulkan Google Classroom anak-anak. Ya, ada lagi apa ini? Siapa tadi itu? Jalan. Ustazah, di foto apa enggak itu tugas bahasa itu bahasa Jawanya? Di foto. Oh iya, di foto. Nggih, di foto. Di foto di Google Classroom, dimasukkan Google Classroom ya. Di kelasnya masing-masing. Anak-anak kan sudah punya Google Classroom-nya masing-masing ya. Nah, pintar. Ya, apa lagi? Ya, Ustazah. Oh, hebat. Iya. Insya Allah belajar sama Umi sama Abi di rumah lebih hebat anak-anak. Iya. Bisa ditanyakan arti atau apa yang belum mengerti. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah akhiri ya materi hari ini. Lanjut, saksikan untuk pelajaran bahasa Arab. Ya, Ya. Ustazah Hanif namanya ya. Oke, siap belajar bahasa Arab. Nanti bahasa Jawanya ditaruh dulu. Sekarang kita belajar bahasa Arab. Oke anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, berkatuh. Nah, Ustazah, kalau ketinggalan gimana?